Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Berkat Tuhan kiranya selalu limpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang telah memimpin, memelihara kami, serta menyediakan semua yang terbaik kepada kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang ke-18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Yakobus pasal yang ketiga menyampaikan banyak hal tentang bagaimana cara mempergunakan lidah atau perkataan. Lidah itu kecil, tetapi lidah itu bisa mematikan. Dia seperti api yang kecil bisa membakar menjadi luas. Artinya dengan kata-kata kita juga bisa memberkati, tetapi dengan kata-kata dan dengan mulut yang sama kita juga bisa mengutuk. Artinya memang dengan kata-kata juga orang bisa disakiti, orang bisa senang, orang bisa mengalami sejahtera. Dengan perkataan orang bisa dimenangkan, dengan perkataan orang bisa menjauh dari Tuhan. Betapa hebat perkataan itu. Nah, kalau kita membaca pernyataan Salomo dari kitab Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Ada kejahatan yang diselubungi dengan kata-kata yang manis. Di depan kita, kata-katanya begitu menenteramkan, mensejahterakan. Kata-kata yang disampaikan begitu menarik hati, tetapi di dalam tersimpan satu niat yang jahat. Itu disebut sebagai siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Dia adalah seorang yang dusta, meskipun dengan kata-katanya manis, tapi di dalam hati itu ada sebuah kebencian yang besar. Kelihatan di depan mata baik, tetapi di dalam itu ada api yang membara untuk membunuh yang lain. Alkitab mengajar kepada kita, hendaklah apa yang di dalam hati sekeluar di dalam perkataan itu adalah sama. Nah, selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Karenanya, dari mulut ini, biarlah hanya memancarkan, mengeluarkan kebenaran dan kebenaran. Karena hati kita telah dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab, ketika kata-kata hanya manis saja di mulut, tetapi hati ini tidak sesuai, maka kita disebut sebagai orang-orang yang dusta bibirnya. Manis di depan, tetapi di belakang ada kebencian yang begitu kuat. Itu adalah merupakan kejahatan dan tidak disukai oleh Tuhan. Selanjutnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Mengumpat itu adalah mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata kasar. Mengumpat itu adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak bermoral. Mengumpat itu adalah menyampaikan kata-kata yang menyakiti
menyakiti hati orang lain. Itu disebut sebagai orang bebal. Nah, bagaimana kita mempergunakan perkataan kita itu? Bagaimana kita mempergunakan lidah, mulut, kata-kata kita itu? Hendaklah hati kita yang telah dibasuh oleh darah Yesus itu berdiri di atas kebenaran dan keluar melalui bibir mulut kita itu satu kata-kata yang menenteramkan dan menyejukkan. Itu sebabnya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita harus mempertanggungjawabkannya. Sebab kita punya tugas, nama Kristus dipermuliakan dengan perkataan-perkataan kita. Janganlah di depan kelihatan manis, tetapi di dalam ada kebencian. Tetapi apa yang ada di dalam ini yang baik, yang benar, mengalir keluar dengan perkataan, tentu perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menenteramkan. Tuhan memampukan dan menolong kita untuk mengerti kebenaran ini, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.